Halo Sobat Kemas, selamat datang di Startup, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita bakal berbincang dengan salah satu musisi tentunya yang baru saja mengeluarkan single terbarunya. Bintang tamu kita pada ini sudah ada Aidil Saputra. What's up? Gimana Halo. perasaannya ke Bandung? Seperti biasa ya, kalau ke Bandung tuh pastinya seneng karena pertama cuacanya, apalagi sekarang lagi Iya. hujan-hujan ya. Terus Dingin makanannya pastinya, karena kan tahu sendiri ya Jakarta padatnya kayak gimana, panasnya kayak gimana. Jadi ke Bandung tuh kayak healing gitu. Nah, betul banget. Masnya di gimana, Bandung apa kabar? Saya Sehat, alhamdulillah sehat mantap. tentunya. Dan di Bandung tuh sekarang udah kembali lagi ke cuaca yang sebagaimananya. Karena Iya. sebelum-sebelumnya tuh panas. Panas banget ya? Panas banget. Oh, panas Kenapa juga. ya? Cuma kayak panasnya Bandung nggak Iya sih, sepanas tidak Jakarta. sepanas sih. Jakarta ya. Nggak separah Jakarta sih. Dan kalau misalnya tentang Bandung yang diingat apa nih? Pertama itu tadi cuacanya, kedua makanannya. Apa makanan favoritnya? Aku suka sate jando, tau gak sih? Oh, Sate jando, terus Oke. suka liwetan juga, apa sih yang kayak Nasi liwet. sesundaan itu, Yeah, yang kayak gitu-gitu sih, sama bakso. Wah, nah sate jando pernah nyobain nggak yang di dekat Gasibu tuh? Yang di Aku- pinggir jalan? Iya itu, yang di pinggir Itu di jalan situ, dekat, nyobain di situ. apa tuh yang bangunan apa itu kan? Gedung sate. Gedung sate kan? Iya. Oh, udah nyobain juga? Iya, enak banget itu. Tapi memang suka makanan yang ini ya, berlemak-lemak gitu ya? Untuk itu suka sih. Tidak takut kolesterol kah? Hmm. Karena lagi sehat lah ya. Ya, yang penting diimbangi sama olahraga aja sih. Iya, tapi iya benar postur tubuhnya. Ah. Tapi emang karena sering olahraga juga. Bisa dibilang sih, lebih ke jogging-jogging biasa aja sih, enggak yang nge-gym banget enggak. Iya, karena itu juga kan bisa menunjang Iya, betul, penyanyi betul, ya, betul, terutama ya betul. dalam supaya lebih maksimal ketika akan Betul. perform. Oke, kita bakal Napasnya. bahas nih lagu yang baru dari Aidil yang Iya. berjudul Matematika Cinta. Ini Matematika cinta. kenapa nih judulnya Matematika? Apakah karena rumit kah atau seperti apa gitu? Ya, seperti yang kita tahu ya, cinta itu kan rumit ya. Ya. Tentunya nggak sih kalau cinta itu rumit, terus kayak kenapa matematika cinta judulnya ya? Karena mungkin bagi aku itu unik aja, karena kebetulan Oke. kalau untuk yang nentuin judulnya, aku kan emang ikut banget nih workshop untuk lagu ini sama penciptanya Kak Ilham Oke. Baso dan Gayatri Chandra. Jadi aku emang into banget sama lirik per liriknya segala macam. Jadi aku ikut nimbrung juga lah untuk, jadi aku tahu banget. Jadi aku pas denger lirik yang pertama, kata orang 1 tambah 1 itu 2, Iya. tapi bagi aku 1 tambah 1 itu 1. Itu menurut aku unik, dan menurut aku kayak definisi cinta itu kan memang udah rumit kayak matematika ya. Dan Iya. itu juga liriknya ada 1 tambah 1 segala macam. Jadi aku mikir kayaknya kalau misalnya judulnya Matematika Cinta lucu nih. Tadinya mau Oke. rumus cinta. Cuma Oke. kayak terlalu, kayaknya lebih Iya. hair catching kalau matematika Matematika, cinta. gitu. Orang langsung kayak, kenapa ini matematika cinta? Apakah banyak rumus-rumusnya? Wah, Iya. tapi kita yang pasti selamat juga untuk Ya, video klipnya sudah tayang juga ya? Udah. Sudah tayang di Udah tayang YouTube. di YouTube Insync Music. Insync Music. Insync Music. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih, ini Ya. jalan, mungkin ada jalan ceritanya nggak seperti apa di lagu Matematika Cinta ini? Sebenarnya pas lagi bikin lagu ini aku ditanya sama Kak Ilham Baso penciptanya, Dil, single kali ini pengennya temanya yang kayak gimana, vibes-nya yang kayak gimana? Aku bilang, aku pengen beda dari single aku yang kemarin sih, yang Diantara Cinta. Aku kali ini pengen yang vibes-nya jatuh cinta, Oke. happy begitu dengernya, dan fun gitu. Jadi dan lucu. Terus akhirnya akhirnya dia mikir habis itu dia nyeletuk lirik yang pertama. Kata orang seperti apa? Kata orang 1 tambah 1 sama dengan terus mau nih, boleh nih, Spontan bungkus. itu, Langsung dikasih. spontan. Mau itu langsung dikelarin detik itu juga. Terus habis itu ya udah, kita akhirnya tentuin judulnya Matematika Cinta. Wah, jadi berarti unik juga ya? Unik. Ditanya lagunya Iya. pengen apa, terus langsung Betul. diramu gitu ya? Iya. Sampai nemulah Matematika. Mula matematika cinta ini. Matematika Prosesnya cinta. sendiri itu cuma sekitar 45 menitan lah. Dari judul Pas workshopnya, workshop. pas workshop bikin lagunya segala macam kayak sekitar 45 menit langsung kayak jadi liriknya dan notasinya. Habis itu kita bikin musiknya, bikin demonya,
Sesimpel itu ya. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu juga sih biasanya. Alhamdulillah mungkin karena ya itu tadi kita ngobrol terus kita kayak gue pengen yang ini nih musik liriknya yang ini notasinya yang ini. Jadi emang lebih ngobrol. Jadi makanya menciptakan lirik dan notasi Matematika Cinta ini. Habis itu kan kita bikin demonya, bikin musiknya segala macam. Habis itu demonya jadi kita kasih ke produsernya Teocha. Teocha kan yang produserin aku untuk kali ini. Terus pas kita kirim ke Teocha itu sekitar dari buatnya sekitar 1 bulanan ya. Sekitar 1 bulanan dari yang kita bikin musiknya, revisinya segala macam. Terus kita kirim demonya ke Teocha. Teocha langsung approve. Langsung kayak oke. Bungkus, aku suka liriknya, aku suka vibes-nya kocak, apa segala macam. Akhirnya kita bikin musiknya yang serius. Habis itu kita arrange untuk take vokal dan lain-lainnya. Jadi gak ada komentar sama sekali, misalnya harus Gak ada, alhamdulillah. Gak Biasanya kan Teocha itu kan agak picky ya. Maksudnya bener-bener yang kayak detail gitu, kayak kayaknya ini kurang. Makanya pas kita kirim lagu ini dia langsung approve, itu kita langsung kayak finally gitu, karena biasanya approval by beliau, karena kebetulan aku di-inspire kan, tergabung di manajemennya Teocha. Jadi emang kita selalu sharing sama beliau, sama Teteh untuk gimana nih Teh, kira-kira ini enak gak? Emang jadi selalu approval by dia. Ini kalau misalnya Teocha jadi dosen pembimbing kayaknya udah jadi favorit, dia langsung approve gitu ya. Iya, tapi nggak juga biasanya, dia tuh detail banget orangnya. Detail. Iya, makanya kita juga kayak cepet banget ya approve-nya. Gitu sedang sih. ada ilham apa nih gitu. Bersyukur sih, alhamdulillah. Dan sekarang sekali lagi udah bisa didengarkan ya di semua platform. Didengarkan di semua platform musik digital, udah ada di channel YouTube Insync Music juga. Oke, sekarang kita beralih ke proses pembuatan video klip. Wow. Ini seru juga ya Iya, kalau bisa dilihat dari tampilan dari video klipnya, terutama yang sudah ditayangkan juga. Betul. Itu gimana tuh awal mulanya kayak ngekonsep si video klip tersebut? Iya, kebetulan aku untuk video klipnya sendiri dibantu sama Azarin, sama Bang Anda, sama Rizky Adiwilarga itu sebagai DOP-nya dan konsepin, dan mereka juga sama lebih ke ngobrol. Makanya aku bilang kayak untuk proyek kali ini tuh bener-bener aku seneng banget karena aku bener-bener into banget dari proses pembuatan lagunya, konsep MV-nya dan segala macam. Terus mereka nanya, Kak Adil pengennya kayak gimana? Aku bilang aku pengennya tuh video klipnya nggak terlalu bertele-tele, terus aku pengennya fun aja, colornya juga, konsepnya juga nggak usah terlalu banyak apa-apa, tapi cukup dengan mungkin kalau misalnya teman-teman boleh lihat di channel YouTube Insync dan MV-nya itu emang sesimpel kayak ceweknya ngambek, terus si cowoknya meyakinkan, ngejar-ngejar sampai tempat dia kerja, terus ngajak nyanyi penonton semua yang ada di situ. Jadi se-fun mungkin, dan alhamdulillah kemarin juga aku dibantuin sama aktris dari Malaysia, Kak Adriana Adnan. Jadi dia itu adalah TV host dan dia juga aktris di Malaysia sana. Terus kebetulan kemarin dia ada di Indonesia, kita emang udah berteman dari 1 tahun yang lalu. Terus aku bilang, tolong, aku mau minta tolong dong jadi modelnya kan jadi model. Iya, jadi Kak Adriana Adnan jadi model aku untuk di Matematika Cinta. Oh, yang bagian waitersnya bukan atau? Iya, itu waitersnya. Waitersnya. Karena kan itu maksudnya itu dia udah nonton ya videonya. Mantap. Sudah banget. Ini aku yang paling salvo gitu apa ya? Koreo jogetnya sih. Koreonya wah itu aku itu bikinnya aku gimana bikin tuh? sendiri lagi. Seriusan bikin sendiri. On the spot. Jadi itu benar-benar kayak, karena lagu ini menurut aku kan benar-benar TikTokable banget ya. Iya, betul. Jadi benar-benar kayak kayaknya lucu deh kalau kita bikinin gerakan, terus akhirnya di scene terakhir udah ngumpul kan semua segala macam. Ntar ada gerakannya gini-gini ya. Jadi aku udah bikin gerakannya tuh on the spot aja di situ kayak se-TikTokable mungkin. Aku juga nggak terlalu jago dance sih. Cuma kayak kalau untuk kayak gitu kayaknya seru aja kayak gitu-gitu. Jadi aku alhamdulillah sih. Jadi itu spontan. Spontan aja, spontan aja. Jadi untuk boleh diikuti juga. Boleh banget. Oh iya, sekarang aku juga lagi bikin dance challenge di TikTok aku di @idol.saputra. Itu aku udah bikin dance challenge, sudah banyak yang ikutan. Kemarin Kak Ayu Ting Ting juga, Kak Ayu Ting Ting juga kemarin udah
dance bareng aku sama Mama Iis juga. Seru. Wah. Ikutan ya? Pokoknya harus dicoba nih buat Sobat Gamers dan juga sahabat Ideal ya. Iya. Buat di challenge terutama Betul. dance dari Ideal di lagu Ayo terbarunya dong, Sobat Glamours. Matematika Cinta. Yo, Wah, kita masih ngomongin soal Ya. matematika cinta. Ini kalau misalnya yang dibalutnya itu apakah memang khas Melayu? Karena kalau dari perjalanan karir dari Ideal sini kan ada dangdut, Iya. terutama diterapkan juga di lagu ini. Walaupun Betul. memang dikemasnya modern kan ya, tetap. Iya. Iya karena emang aku kalau bisa dilihat karya-karya aku tuh banyak banget mendengarkan referensi lagu, referensi musik. Jadi aku dengerin pop, aku dengerin R&B, aku dengerin rock, aku dengerin macam-macam, dangdut of course aku dengerin juga. Terus karena kebetulan memang aku juga keluar dari ajang KDI 2015 yang which is orang taunya aku penyanyi dangdut dan aku juga emang suka banget sama musik dangdut. Jadi aku pengen banget menggabungkan enggak terlalu pure dangdut tapi ada popnya, ada Melayunya, ada dangdutnya juga gitu. Jadi pendengarnya juga punya banyak referensi jadi gitu. Tapi tetap ada ngebeatnya itu gitu. Ada, yang bikin aduh bawahnya tuh pengen joget gitu. Joget candu ya. Oke, dan aku juga penasaran nih perjalanan karir dari Ideal sendiri udah nyanyi dari 7 tahun berarti ya? Betul. Usia 7 tahun ya? Usia 7 tahun. Waktu itu lebih ke lomba-lomba dari usia Enggak, jadi aku pas kelas 1 SD umur 7 tahun itu aku udah ngeluarin album daerah. Cilik. Usia 7 tahun? Iya, udah ngeluarin album? Udah ada album, tapi album daerah di Makassar pada saat itu. Jadi aku emang artis cilik tadinya, terus emang pas sekolah, SMP, SMA, segala macam itu emang suka ikut lomba-lomba kayak festival radio, terus FLS 2N, macam-macam gitu. Terus terakhir yang secara menasional yaitu KDI 2015. Oh, jadi memulai dari artis cilik ya? Artis cilik. Wah. Aduh, kalau cilik tuh enak pas lagi anget-angetnya biasanya. Iya. Makanan. Oh, cilok itu. Cilok gitu Iya. dong. Cilok. Tipis-tipis. Oke, jadi dari usia 7 tahun udah Iya. album daerah ya tadi? Album daerah. Makassar, terus masuk ke KDI. Setelah itu sempat ikutan juga ajang kompetisi yang lain atau terakhir KDI? Terakhir KDI sih, karena habis itu memang habis itu aku kuliah, terus habis itu ya terjun di industri ini secara langsung karena emang kan ya sering dengar gak sih yang kayak kompetisi yang sebenarnya itu adalah ketika selesai kompetisi itu sendiri. Jadi emang habis itu aku arrange untuk off air on air kemana-mana udah pasti, terus kayak bikin karya entah itu dari cover misalnya, berawal dari situ, misal sekarang bikin single gitu. Kalau gabung sama Inspire-nya itu udah dari kapan tuh? Almost 3 tahunan yang lain, 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, udah lumayan. 3 tahun. Ya bisa 4 tahun dibilang ya, kurang lebih. Bisa dibilang lumayan juga, bisa Lumayan. dibilang mungkin gak kerasa juga gitu. Nggak kerasa sih, nggak kerasa. Apalagi banyak event-event kan yang kita emang biasanya dilibatkan juga. Itu awal mulanya bisa bergabung gimana tuh? Itu berawal dari tadinya aku salah satu host di salah satu live streaming. Wow. Dan waktu itu talent ya. iya, terus habis Bapak itu aku Ideal. ke Singapura dapat penghargaan the best host in the world habis itu di Singapura. Nah, di situ aku emang konten aku nyanyi kan di live streaming itu. Terus Kak Bacil itu produsernya dan manajernya Teocha. Itu masuk di live aku, terus kayak akhirnya ketemu di situ, akhirnya dia kayak ngajakin salah satu project dulu Sahabat. Jadi ada project jadi kayak sitcom gitulah. Nah, di situ awalnya ada singlenya juga, terus di situ awalnya sampai sekarang gitu. Itu gimana tuh perasaannya? Seneng banget karena menurut aku nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu ya. Nah, Maksudnya itu dia. kayak yang punya suara bagus tuh banyak banget di luar sana, yang punya look oke juga banyak banget. Apalagi siapa sih yang nggak mau di bawah naungan seorang Rosa gitu kan, bener segala macam. Cuma yang aku suka, yang lebih plusnya lagi adalah walaupun kita di naungan Teocha, beliau tidak pernah mengajarkan kita tuh kayak tidak pernah ngasih tahu bahwa lo instan aja gitu. Enggak, jadi dia memang pengen ngelihat gimana kita berproses. Dia memang pengen lihat gimana usaha kita dari kita mengupgrade value kita sendiri, kayak talenta kita apa nih. Misalnya kayak aku yang tadinya cuma nyanyi, akhirnya aku acting juga,
aku host juga segala macam. Jadi banyak hal yang bisa kita explore dan itu tidak dibatasi gitu. Dan jadi kita tidak hanya kan banyak kayak orang yang aju mumpung misalnya kayak gue lagi di naungan ini nih akhirnya mepet-mepet, enggak gitu juga gitu. Jadi emang kita sesuai dengan prosesnya sendiri gitu. Dan nggak pakai orang dalam ya? Nggak pakai. Perlu dicatat. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar harus besar dengan talenta yang kamu punya, harus besar dengan usaha yang kamu usahain gitu. Dan itu kan datang dari sesuatu hal yang tidak terduga. Ibaratnya kan live TikTok kita kan nggak tahu ya siapa. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya rezeki datang dari mana aja. Makanya aku selalu bilang ke orang-orang sekitar aku dan audiens aku juga ke followers aku bahwa be positif. Apalagi kita yang hidup sekarang serba media sosial gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya memang public figure, jadi emang namanya public figure ya. Jadi kita harus memberikan figur yang baik untuk masyarakat. Bukan artinya kita jadi nggak apa adanya, tapi ya memang itu salah satu tanggung jawab kita sebagai public figure ya, kita harus be positif untuk diperlihatkan secara secara umum gitu. Wah, luar biasa. Jadi ini salah satu perjalanan juga tidak mudah juga ya. Tidak mudah, apalagi aku yang dari kecil dari umur 7 tahun. 7 tahun. Wah. Terus dapat kesempatan seperti ini ya bersyukur banget sih pastinya. Wah, gila. Kalau next ada target lagi mungkin ke depan untuk project lainnya? Pasti. Ada target banyak. Jadi aku juga ada beberapa web series nanti insya Allah. Terus host juga masih jalan. Alhamdulillah sekarang aku juga lagi explore diri aku di hosting, presenter dan segala macamnya. Kalau nyanyi apa? of course. Presenter apa tuh? Aku kemarin ada program di salah satu channel, salah satu TV swasta. Terus kemarin juga misalnya kayak off airnya misalnya kayak festival Dream Festival, MC. Terus bahkan aku pernah sambil abis nyanyi, abis itu MC di acaranya sama di Dream Festival. Biar paket hemat ya. Jadi udah iya, jadi karena kebetulan kayak aku MC di situ, terus kayak ownernya bilang ngisi juga dong. Ayo sepakat gitu ya. Jadi di challenge. Oke. Wah, luar biasa. Yang pasti sukses terus untuk perjalanan karir dari Ideal dan pasti ditunggu juga nih untuk project terbaru. Siap. Lagu terbarunya dari IDC. Mungkin ada yang disampaikan buat sobat Glamers yang nonton pada kali ini? Iya, pokoknya pesen aku secara keseluruhan ya. Dan untuk diri aku sendiri pastinya pertama aku mau promosi dulu, jangan lupa dengerin lagu Matematika Cinta di semua all DSP musik ini ya udah, dan jangan lupa juga di request di radio kesayangan kalian, khususnya di Star Talk atau sobat Glamers ya. Sobat Glamers jangan lupa didengerin, pokoknya sebanyak-banyaknya share, YouTube-nya juga jangan lupa ditonton di Insync Music, dan pastinya di Instagram aku juga ideal.saputra, TikTok juga ideal.saputra, YouTube juga Ideal Saputra. Dan pesan aku untuk para pendengar Sobat Glamers, be positif, buat teman-teman yang lagi mengejar mimpinya, semangat, karena percaya kalau kita semangat dan kita berdoa dan berusaha, aku yakin deh kalian pasti mendapatkan hal yang baik untuk diri kamu. Jadi mungkin nggak selalu yang kamu minta, nggak selalu yang kamu doain itu langsung ke kamu, tapi banyak hal-hal lain yang mungkin bisa lebih baik gitu. Jadi be positif karena karma baik itu pasti selalu berbalik ke kalian. Oke, semangat. Luar biasa ya, pasti jalani prosesnya karena tidak ada karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Pastinya. Oke, kalau itu Sobat Glamers, terima kasih sudah nonton, dan kalau misalnya suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan sekali lagi support terus untuk musisi Indonesia bisa terus berkarya, terutama untuk Ideal yang nanti paling ditunggu juga untuk lagu-lagu single terbarunya. Nanti kita ngobrol lagi ya untuk ngomongin lagu terbarunya. Oke. So, kalau gitu Sobat Glamers, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan.